Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri dan teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Adis Aisyah Amini dan saya Sekar Estiningrum. Kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul 3B, Belajar Bersama Budaya, Program Pelestarian Budaya Daerah dalam menghadapi perkembangan teknologi. Baiklah, Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tak kenal dengan kata-kata tersebut? Ya, Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan bangsa Indonesia. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Merupakan moto yang telah lama menjadi fondasi bagi bumi pertiwi dan tentunya sangat memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Semboyan yang berada di kaki burung Garuda ini merupakan sumber kekuatan bagi masyarakat Indonesia untuk saling menghargai perbedaan. Perbedaan tersebut hadir karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan daerah, yang mana kebudayaan daerah tersebut merupakan akar dari budaya bangsa. Bayangkan saja, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terbentangnya ribuan pulau dari 34 provinsi ini membuat Indonesia memiliki keanekaragaman suku, ras, agama, dan kebudayaan. Di sini kami sajikan pencarian data mengenai sensus BPS pada tahun 2010. Bahwasanya Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau lebih tepatnya 1.340 suku bangsa di tanah air. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia dan para masyarakatnya untuk tetap saling menghargai agar selalu bersatu. Indonesia tidak sama seperti 75 tahun silam. Perputaran waktu mengantarkan kita pada industri 4.0 di mana manusia memiliki kemudahan dalam segala hal karena adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan adanya pergeseran budaya maupun kebiasaan manusia sebagai makhluk sosial di mana mereka lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan menunggu apa yang mereka butuhkan. Dampaknya, manusia cenderung memiliki sikap individualisme yang tinggi dan sulit berkomunikasi secara fisik. Masa lampau di Indonesia diwarnai dengan kemajemukan budaya daerah di mana masyarakatnya masih sering menonton pertunjukan seni seperti tarian daerah, alat musik tradisional, dan belajar bersama untuk menghafalkan lagu-lagu tradisional dari berbagai macam daerah di Indonesia. Namun, pada era modernisasi saat ini, budaya telah berganti. Gadget sebagai salah satu hasil dari perkembangan teknologi telah menjadi budaya di sebagian masyarakat Indonesia, termasuk generasi Y, atau biasa kita sebut dengan generasi milenial. Lantas, siapakah generasi milenial itu? Ya, generasi milenial ialah generasi yang cepat dalam menghadapi segala bentuk perubahan dan cepat menerima segala sesuatu yang baru, baik dalam hal mengikuti, meniru, dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi budaya. Era revolusi industri 4.0 merupakan tantangan yang sangat besar bagi pembentukan karakter untuk generasi di masa yang sekarang dan generasi yang akan datang. Maka dari itu, mereka harus bisa menanggapi segala bentuk perubahan dalam bidang apapun itu. Pada dasarnya, Industri 4.0 memberikan pengaruh positif dalam bidang teknologi, di mana kita diberikan kemudahan dalam mengakses teknologi dan informasi yang dapat membantu satu sama lain. Namun, perkembangan industri 4.0 ini juga memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan aspek sosial dan budaya, di mana budaya luar secara perlahan-lahan mulai menguasai generasi milenial, dan tak tanggung-tanggung tak sedikit dari mereka yang mengikuti peradaban barat tersebut. Dapat kita lihat bahwa perkembangan industri 4.0 bukanlah menjadi masalah utama, tetapi generasilah yang menjadi permasalahan utama. Sehingga sudah jelas terlihat dari fakta tersebut bahwa permasalahan ini memerlukan solusi agar generasi mudanya tidak melupakan dan tetap mencintai budaya daerah. Lalu, apa yang harus dibenahi? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas permasalahan ini? Generasi. Ya,
sikap dan moral generasilah yang harus dibenahi. Karena itu merupakan fondasi utama pembentukan karakter bangsa. Tapi masalahnya, sebagian besar dari generasi milenial ini langsung mengambil secara utuh dari apa yang mereka lihat tanpa mempertimbangkan baik buruknya untuk mereka dan orang-orang di sekitarnya. Melihat masalah pelik dari paparan kami tadi, saya Adis Aisyah Amini Dan saya, Sekar Estiningrum, membuat sebuah program yaitu program 3B, Belajar Bersama Budaya. Yang mana program 3B Belajar Bersama Budaya ini merupakan upaya pelestarian berbasis pendidikan budaya. Kegiatan ini berupa kunjungan generasi milenial ke daerah-daerah yang memiliki pembelajaran mengenai kebudayaan pada tempat tersebut. Pada program tersebut, generasi milenial yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya berkunjung sesaat, tetapi mereka akan menetap selama beberapa hari. Mengapa? Karena secara tidak langsung apabila mereka menetap selama beberapa saat, maka mereka akan mempelajari adat istiadat dan kebiasaan para orang-orang yang berada di daerah tersebut. Dalam prosesnya, program 3B Belajar Bersama Budaya menerapkan prinsip culture experience dan culture knowledge. Artinya, selain menambah wawasan mengenai budaya, program ini juga menambah pengalaman bagi para pengikutnya. Karena dalam program ini bukan hanya berkunjung ke tempat yang memiliki kebudayaan, namun juga sekaligus berkunjung ke tempat wisata. ready, go. Adapun tujuan dari program Belajar Bersama Budaya ini ialah menumbuhkan kesadaran bagi generasi milenial betapa pentingnya kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai modal untuk persatuan bangsa. Dan pada akhirnya dapat memperkuat integrasi bangsa serta bisa memandang kebudayaan daerah sebagai sesuatu yang patut disyukuri serta anugerah Tuhan yang harus dijaga keberadaannya. Selain itu, program 3B Belajar Bersama Budaya memberikan wadah kreativitas melalui penggunaan teknologi untuk mengiringi perkembangan industri 4.0 melalui penggunaan Instagram yang merupakan platform media sosial yang banyak digunakan oleh kaum milenial. Platform ini akan dijadikan sebagai media promosi kegiatan 3B Belajar Bersama Budaya untuk mengajak kaum milenial mengikuti kegiatan ini. Artinya, program berbasis pendidikan budaya ini dapat membuka mata dan telinga kita tentang apa itu budaya dan bagaimana cara pemanfaatan teknologi untuk hal-hal positif, agar para generasi milenial dapat menerapkan kegiatan tersebut melalui kehidupan nyata. Mengapa harus Instagram? Apa karena ada idol kamu? Atau agar kalian lebih terlihat hits dan kekinian? Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Alasan yang pertama adalah karena penggunaan Instagram di Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin meroket. Dan alasan yang kedua adalah karena kaum milenial adalah pengguna terbanyak dari aplikasi Instagram tersebut. Penutup. Era modernisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh kaum milenial secara bersama-sama. Kehadiran teknologi bukanlah suatu hambatan untuk tetap menjaga budaya yang ada di Indonesia. Kehadiran teknologi juga bukanlah untuk mempersulit manusia, seharusnya memudahkan manusia dan tidak menghilangkan budaya yang telah ada sejak kita dilahirkan. Program 3B Belajar Bersama Budaya hadir sebagai langkah milenial untuk melestarikan budaya dengan memanfaatkan salah satu hasil teknologi dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Jadilah generasi yang cerdas. Generasi milenial adalah solusi. Berikut daftar pustaka dari pembuatan esai kami. Demikianlah hasil presentasi dari tim kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya Sekar Estiningrum Dan saya Adis Aisyah Amini. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3B, belajar bersama budaya.